Jujur aku baru tahu banget nih Kak insight ini. Thank you so much Kak Abi. Hmm. Kayak ternyata emang dukungan mental, dukungan kesehatan jiwa untuk Adif tuh perlu banget ya. Terutama untuk adherence obat apa namanya? Kepatuhan dalam pengobatan tuh Manajemen. penting banget. Terus mungkin aku mau lanjutin pertanyaan ini untuk Kak Dika. Nah, ada nggak sih dampak negatif terhadap layanan kesehatan nih dari stigma dan diskriminasi ini? Apakah orang-orang jadi kayak males ke layanan kesehatan karena stigma gitu-gitu? Kalau dari layanan kesehatan, mungkin secara satu karena ada stigma bahwa untuk mendapatkan bahkan untuk testing pun gitu, untuk layanan kesehatan HIV pun orang-orang ada stigma bahwa takut kalau gue testing ntar gue disangka HIV gitu misalnya. Bahkan untuk testing pun mereka nggak berani. Terus kayak mereka juga masih ada ketakutan bahwa kalau gue testing dan misalnya positif bagaimana nih gitu. Mereka nggak tahu gitu step by stepnya atau kayak nggak ada, takutnya mereka juga nggak ada dukungan dari teman-teman atau bahkan misalnya dari komunitas seperti itu. Dan juga yang mereka takutkan secara begitu mereka datang, bahkan mereka datang ke puskesmasnya pun gitu, apakah bakal ada stigma dari layanan kesehatannya sendiri gitu, karena dari misalnya dari dokternya, dari susternya itu juga nggak dipungkiri memang ada beberapa yang memang mungkin belum mendapatkan pendidikan, bukan pendidikan, belum mendapat pelatihan bahwa kalau untuk menangani orang yang untuk tes secara penyakit menular seksual atau kesehatan seksual harus seperti ini, step by stepnya, tidak ada judgement atau semacamnya gitu. Mereka masih takut, mereka ngira ini misalnya atau mungkin pengalaman, aku dulu pernah mendapatkan stigma atau judgement dari layanan kesehatan seperti itu. Itu semua yang jadi setiap stepnya pun udah ada stigma itu sendiri yang bikin mereka makin jauh dari layanan kesehatan untuk mendapatkan testing tersebut. Dan juga bahkan nanti misalnya sendiri dari misalnya mereka dapat testing atau pengobatan atau pencegahan dari PrEP-nya kayak gitu. Nah itu yang harus pelan-pelan kita tangkal. Kalau dari gue berani sih ya dengan informasi gitu kan sebenarnya, bahwa apa pertanyaan stigma itu yang kita jawab gitu, apakah semua yang testing pasti HIV? Tentu tidak, semacamnya. Kita juga kemarin waktu Ghost to Campus bahkan kita menjalankan tes juga ya, tes mandiri di publik gitu, bahwa this is something that people anak zaman sekarang lakukan kok gitu, tes HIV mandiri atau semacamnya. Ini cuman sesuatu yang ya udah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali harus dilakukan gitu, bukan sesuatu yang Menakutkan event, gitu ya. bukan event yang gimana, ini nyantai aja bahkan di kampus, bahkan di apa seperti itu. Tapi sambil juga kita memberikan informasi bahwa kalau misalnya negatif kamu bisa pencegahan untuk PrEP-nya, atau misalnya kalau positif sudah ada kok di Indonesia untuk obatnya segala macam, dan testing lebih lanjutnya gitu. Jadi memang yang kita pengen dari gue berani ini adalah menormaliskan lifestyle HIV dalam hal, maksudnya testingnya, dalam hal pengobatan segala macamnya. Jadi memang bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang sebuah momok lagi, bahwa ini sudah jadi part of our life aja kayak gitu. New normal kira-kira seperti itu ya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih Kak, bentuk stigma dan diskriminasi itu apa aja. Nah, sebenarnya aku pengen tahu sih, penyebab atau akar permasalahan dari stigma dan diskriminasi itu apa sih sebenarnya? Mungkin boleh bantu dijawab nih Kak. Sebenarnya gini sih, orang tuh selalu beranggapan bahwa orang kena HIV itu gara-gara melakukan hubungan beresiko gitu ya. Yang dimana hubungan beresiko ini sendiri tuh sangat terikat ya sama we call it agama gitu ya. Yang dimana di agama jelas dilarang gitu loh. Dan orang-orang mikir ya udah jelas-jelas dilarang di agama dan lo masih ngelakuin bla bla bla, otomatis ya udah lo sebenarnya udah ngelanggar Tuhan dan itu hukuman buat lo yang gitu loh. Itu dasar awal banget, dimana memang sebenarnya bukan, tapi tuh kalau misalnya kita balik lagi gitu loh, ya walaupun mereka sudah melakukan itu ya kan mereka punya hak untuk hidup, punya hak untuk melakukan apapun. Informasi yang nggak bener banyak banget yang nggak up to date nih di masyarakat gitu, dan isu ini juga jarang banget kan dibahas gitu loh. Dan itu juga sih yang akhirnya bikin orang-orang kayaknya kayak makin gede nih misinformasinya, dan akhirnya tanpa sadar itu jadi stigma gitu. Apalagi ada mungkin beberapa orang juga yang secara aktif ngomong kalau misalnya ini tuh kutukan dari Tuhan lah, ini tuh hukuman buat lo, azab bla 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 gitu kan. Dan sementara teman-teman dari
NGO-NGO yang bergerak di bidang itu kita juga udah usaha, tapi ada juga loh ternyata orang-orang yang secara terbuka juga menyampaikan bahwa melakukan diskriminasi dan stigmanya gitu loh. Dan itu sih sebenarnya yang mungkin jadi akarnya ya menurutku ya. Berarti mostly akar dari stigma dan diskriminasi terhadap ODIF ini adalah misinformasinya yang banyak ya tentang HIV itu sendiri. Nah, aku mau nanya nih, sebenarnya apakah stigma dan diskriminasi ini hanya berasal dari orang-orang yang tidak tahu itu? Ataukah stigma dan diskriminasi ini bisa berasal dari pertama layanan kesehatan atau dokter atau petugas kesehatan itu bisa nggak, Kak? Mungkin dari layanan kesehatan juga bisa ya. Karena beberapa teman-teman juga mungkin kalau misalnya di kelayanan gitu ya, beberapa teman-teman cerita gitu, mereka kelayanan dan kadang-kadang tuh mungkin ya yang ngasih konselingnya juga masih belum bisa bedain mana profesional, mana identitas dirinya dia. Nggak bisa misahin gitu loh. Kan kalau misalnya di layanan kesehatan ya kamu bertindak profesional aja Harus gitu. profesional. Harus profesional. Jadi kayak apa yang harusnya dilakukan terhadap mereka gitu. Dan ternyata ya tetap aja gitu ketika mereka nyampai ke layanan bukannya tesnya yang jadi poin utamanya, bukan pengobatannya yang poin utamanya. Kamu sih kenapa ngelakuin ini? Oh, masih banyak yang kayak gitu. Ada yang begitu. Ada beberapa yang ada kayak yang gitu. Begitu dan itu ditemukan sama teman-teman juga yang beberapa yang cerita. Kamu kan bisa aja kayak gini. Fokusnya malah ke sesuatu yang mungkin si orang ini belum mau bahas gitu loh. Kayak misalnya teman-teman LSL gitu ya. Yang dibahas adalah kamu pengen nikah kan? Pertanyaan nikah kapan aja sudah mulai menjadi momok di masyarakat gitu loh. Dan lo itu ditanyakan ke teman-teman yang mau tes HIV gitu loh, kayak kalau misalnya dia mau nikah emang nggak boleh tes HIV gitu kan. Kalau misalnya dia nggak mau ya nggak boleh gitu kan. Ya itu kan buat kesehatan sendiri dulu gitu ya. Dan di sekolah juga kan, maksudnya di sekolah juga kita informasinya tuh cuma sekedar cara bereproduksi gak sih? Gitu loh. Pernah gak sih dibahas secara dalam bahwa HIV itu penularannya sebenarnya ada konsep ininya, bahwa kamu tuh kalau misalnya biar gak kena HIV harus kayak gini gitu. Yang dicegah adalah kayak jangan ngelakuin itu gitu. Tapi tuh mungkin ada teman-teman di dalam sana, adik-adik juga yang sekolah yang mereka kena ODIF, itu gak pernah dibahas apakah mereka bisa hidup layaknya orang biasa atau enggak gitu loh. Betul. Jadi ya secara struktural dari sekolah, dari kesehatan aja tuh udah informasinya gak lengkap gitu loh, bahkan gak disampaikan juga gitu. Cuma gak tahu ya, tapi aku ngerasa kita dulu kayak waktu sekolah tuh aku melihat IMS dan HIV itu suatu yang menakutkan gitu loh. Kalau di sekolah aku di skip sih, Kak. Bahkan gak dibahas sama sekali. Jadi kayak takut banget gitu kan. Kayak gue gak mau. Ketika kita ketemu sama orang yang mungkin punya IMS atau HIV gitu tuh kayak, ih kamu ngelakuin ini gitu. Padahal sebenarnya ya udah sih gitu loh. Kayak dia juga udah pengobatan dan gak mungkin nularin. Jadi chills bro gitu loh. Mungkin analoginya bisa dilihat juga dari kemarin pas wabah COVID ya. Kayak kadang-kadang orang melakukan pencegahan pun di stigma gitu. Masker atau segala macam Iya, itu di bener stigma. lagi. Terus kayak apa yang nggak tahu itu juga mau cari tahu juga di stigma gitu. Kayak udahlah paling pas awal-awal terutama ya paling juga nggak inilah, nggak menular segala macam kayak gitu. Jadi kan sebenarnya itu lebih ke kayak denial gitu ya. Maksudnya kalau kita nggak ngomongin hal ini nggak ada gitu. Kesannya mungkin seperti itu kali ya. Jadi kayak mereka mending nggak usah ngomongin deh daripada menjadi sadar bahwa oh ada loh sisi ini gitu. Jadi ada si HIV, ada si MS. Jadi mereka bahkan nggak mau ngomongin itu gitu. Jadi tanda kutip masih denial bahkan dari sisi ininya dari waktu seperti waktu COVID juga gitu kan. Dan juga mungkin apa ya, balik lagi kayak ke moralitas seperti itu ya, bahwa orang yang misalnya terkena COVID berarti kita kayak wah kamu sih begini-begini gitu, kamu sih menyalahkan mereka misalnya kamu sih ke kantor atau misalnya kamu sih nggak pakai masker segala macam. Tapi kan kita nggak bisa memukul rata semua orang memiliki akses yang sama atau bisa punya privilege untuk tidak melakukan hal-hal yang misalnya mereka harus kerja atau segala macamnya gitu, bahwa ini adalah ya udah ini memang bagian dari part of life untuk saat ini gitu, new normal untuk saat ini. Itu juga sebenarnya sudah dalam tahap itu menurut aku dari sisi pandemi, walaupun itu COVID atau AIDS gitu, bahwa ini udah something yang menjadi bagian dari hidup kita.
ngapain kita moralize something yang bisa menjadi pencegahan, something yang bisa membantu untuk memperlambat penyebarannya seperti itu. Jadi nggak produktif aja sih sebenarnya jadinya.